Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kurniawan dengan NIM A15 2019 01 343. Di sini saya ingin mensosialisasikan tentang vaksin COVID-19. COVID-19 sebagai informasi yang sudah didapat dari WHO yang telah menyatakan bahwa COVID-19 sebagai pandemi. Hal ini dikarenakan COVID-19 memiliki penyebaran yang sangat cepat hingga ke wilayah yang jauh dari pusat wabahnya itu sendiri, yaitu di Wuhan, Tiongkok. Adapun pandemi merupakan epidemik penyakit yang menyebar di wilayah yang sangat luas, mencakup lintas benua atau global. Penetapan pandemi berdasarkan dari 3 kondisi, yaitu munculnya penyakit baru pada penduduk, menginfeksi manusia, dan menyebabkan penyakit berbahaya. Selain itu, dapat menyebar dengan mudah dan berkelanjutan antar manusia. Analisis situasi. Saat kebijakan pengendalian COVID-19 tidak efektif untuk mencegah penularan baru, sehingga kasus positif mencapai lebih dari 580.000 kasus dan angka kematian terus saja naik. Harapan ini tertumpu pada vaksin yang diharapkan mampu mendorong tubuh untuk menciptakan antibodi sehingga dapat melawan saat diserang oleh virus. Walau sudah sampai di Indonesia, vaksin ini sebenarnya belum selesai pada uji tahap 3 atau tahap akhir sebelum diproduksi massal. Penggunaan vaksin COVID-19 saat ini baik di Cina maupun di Indonesia dalam waktu dekat baru pada tahap pemakaian dengan izin darurat untuk kelompok berisiko tinggi seperti petugas kesehatan itu sendiri. Objektif dan goals: menjalankan berbagai program vaksinasi atau imunisasi guna memberantas penularan penyakit akibat infeksi sejumlah bakteri maupun virus. Tujuan serupa ingin dicapai dengan melakukan vaksinasi atau imunisasi COVID-19. Tujuan terbesar dari vaksinasi COVID-19 ialah untuk menciptakan herd immunity atau kekebalan kelompok di populasi masyarakat Indonesia. Target audience. Di sini target audience ada 6. Yang pertama yaitu garda terdepan, medis dan paramedis, TNI atau Polri, serta aparat hukum. Yang kedua, masyarakat, tokoh agama, perangkat daerah, dan pelaku ekonomi. Yang ketiga yaitu tenaga pendidik PAUD atau TK, SD, SMP, SMA, dan sederajat perguruan tinggi. Yang keempat yaitu aparatur pemerintah pusat, daerah, dan legislatif. Yang kelima, peserta BPJS maupun penerima bantuan iuran atau PBI. Yang keenam yaitu pelaku perekonomian lain yang berusia mulai dari 19 tahun hingga 59 tahun. Key message: masyarakat diharapkan untuk mendukung vaksinasi COVID-19 dengan tetap melaksanakan protokol 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Terdapat 64,81% menjawab setuju jika divaksinasi. Selain itu, 27,60% masyarakat belum tahu divaksin atau tidak. Lantas, 7,60% masyarakat yang tidak mau divaksin ternyata memiliki alasan yang beragam. Pertama, 59,03% dari mereka tidak yakin dengan keamanannya. Alasan kedua yaitu 43,17% masyarakat tidak yakin dengan efektivitas vaksin. Alasan ketiga, 24,20% dari mereka takut efek samping vaksin, dan sisanya sebanyak 31,24% karena alasan lainnya. Maka dari itu, pemerintah perlu menjelaskan kepada seluruh masyarakat betapa pentingnya vaksinasi COVID-19.
Kreatif strategi yang ingin kami lakukan yaitu dengan media sosial seperti Instagram. Hal pertama yang kami lakukan yaitu dengan membuat akun yang username-nya simple dan mudah untuk dikenali. Yang kedua yaitu membuat bio yang menarik dan informatif. Yang ketiga, mengetahui jenis posting di Instagram seperti feed Instagram, Instagram Stories, Instagram Live, dan Instagram TV. Yang keempat yaitu optimasi feed Instagram seperti cerita lewat video atau video edukasi. Yang kelima yaitu memanfaatkan Instagram Stories dengan memberikan pengumuman perkembangan COVID-19 atau dampak vaksin, membuat polling Instagram manfaat vaksin, dan open question seputar vaksin. Yang keenam yaitu membuat caption yang menarik. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, membuat hashtag kreatif seperti hashtag vaksin kita atau hashtag lawan COVID dengan vaksin. Selain Instagram, kita juga bisa memanfaatkan TikTok karena faktanya memang bisa mendatangkan banyak keuntungan. Jangkauan wilayah pengguna TikTok sangatlah luas, mulai dari anak-anak, remaja, orang tua, bahkan parubaya. Semuanya tertarik untuk menonton TikTok sebagai hiburan yang menyegarkan. Media yang digunakan dalam upaya untuk mensosialisasikan kepada para masyarakat tentang pentingnya imunisasi pasca isu vaksin mengandung tripsin, yaitu secara nasional dari pemerintah melalui media massa seperti televisi, media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, WA, dan sebagainya, serta media nirmasa seperti spanduk, pamflet, baliho, dan brosur.